Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa hal dari karangan. Yang pertama adalah pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis, hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan ini ialah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran juga gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya seperti ini. Karangan itu suatu rangkaian hasil pikiran yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Setiap karangan ini disusun dengan berdasarkan tema yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pengarang. Jadi, dari paragraf ke-1 hingga paragraf yang lainnya itu memiliki hubungan serta mengandung gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Yang kedua adalah jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan ini terdapat di dalam dua segi. Yang pertama dilihat dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, karangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama prosa, yang kedua puisi, yang ketiga drama. Prosa adalah jenis karangan yang disusun dalam bentuk bebas terperinci. Prosa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Contoh dari prosa fiksi ialah seperti biografi, novel, dan sebagainya. Sedangkan yang non-fiksi seperti legenda, dongeng, seperti itu. Yang kedua puisi. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk dan bunyi serta kepadatan makna. Puisi ini terbagi menjadi 2 juga, sama seperti prosa. Yang pertama ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Contoh puisi lama yaitu pantun, gurindam, talibun. Sedangkan contoh puisi baru ialah oktav, soneta, kuarter. Dan yang ketiga adalah drama. Drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alurnya. Dan juga dilihat dari segi penyajiannya, karangan itu terbagi jadi 5. Yang pertama, karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan tersebut. Narasi ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama narasi sugestis dan yang kedua narasi ekspositoris. Ciri-ciri karangan narasi itu ada 5. Yang pertama, suatu cerita berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Yang kedua, disajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas. Yang ketiga, terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan. Yang keempat, mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas. Yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disampaikan. Yang kedua adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah bentuk tulisan yang melukiskan objek yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan pembaca. Jadi, karangan deskripsi ini seperti bentuk karya tulis yang menggambarkan suatu objek agar para pembaca seolah merasakan, melihat, serta mengalami sendiri topik dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi itu ada 3. Yang pertama, deskripsi itu melukiskan suatu objek dengan jelas pada para pembaca. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, menggunakan metode penulisan dengan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis pada suatu objek. Yang ketiga, karangan eksposisi atau paparan. Karangan ini adalah bentuk karangan
yang memaparkan atau memberitahukan suatu informasi kepada pembaca dengan tujuan memperluas wawasan pembaca tanpa ada pemaksaan. Jadi, karangan eksposisi itu adalah karangan yang memiliki isi penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Karangan eksposisi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Lalu, dengan ciri-ciri karangan eksposisi itu ada 4. Yang pertama, menyajikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Yang kedua, informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, tidak mempengaruhi para pembaca. Yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik. Yang keempat, karangan persuasi. Karangan ini adalah karangan yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Jadi, bentuk karya tulis ini memiliki ajakan-ajakan terhadap pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi, karangan persuasi, juga dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan pembuktian supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan si penulis. Karena karangan ini itu bersifat ajakan dan memiliki tujuan untuk meyakini para pembaca. Ciri-ciri karangan persuasi itu ada 4. Yang pertama, bersifat mengajak pembaca. Yang kedua, mempunyai alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berusaha menghindari konflik supaya pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Dan yang keempat, berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca. Dan yang kelima, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Pembuktian ini memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. Jadi karangan ini itu memiliki isi atau berisi tentang pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Ya, sama seperti dengan karangan yang lain, karangan ini juga memiliki tujuan untuk meyakinkan penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi sama juga memiliki 4 ciri. Yang pertama ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Yang kedua, pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta data, contoh maupun grafik. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengarang. Langkah-langkah mengarang ini ada 9 langkah. Yang pertama, menentukan tema, topik, dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, menulis karangan itu sendiri. Yang ketujuh, pengungkapan gagasan. Yang kedelapan, pemakaian kata. Lalu yang terakhir, judul karangan. Berkenaan dengan penjelasannya, bisa kalian lihat di makalah. Lalu, tentang cara mengakhiri dan menyimpulkan karangan. Caranya itu ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan paragraf yang kuat pada penutup. Yang kedua, menyajikan kutipan langsung dari ucapan seorang tokoh. Yang ketiga, jika karangan dimulai dengan hipotesis, maka penutup digambarkan jawaban dari hipotesis itu, diterima atau tidak. Yang keempat, memberikan resep untuk mengakhiri tulisan dengan langsung menjadikan alinea baru yang bergaya pamit sebagai alinea terakhir. Jadi, contoh teks mengakhiri dan menyimpulkan karangan bisa kalian lihat di PPT atau juga di video ini juga bisa, atau di makalah juga ada, saya cantumkan juga di sana sih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.